semuanya, kami di sini berkesempatan untuk membawakan presentasi mengenai buku Stop Silentship dari yang ditulis oleh Eric Spiekerman. Dan di sini kami mendapatkan materi variable fonts. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salsa Karandra atau Ran dari DKVB 2024. Saya Teresa Evangeline dari DKV 24 juga. Saya Selina Zahran dari DKV 24 juga. Semoga apa yang akan kami berikan hari ini bisa diterima dengan baik. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku mendapatkan giliran untuk menjelaskan tentang variable font, di mana aku bakal lebih jelasnya menjelaskan tentang bagaimana digitalisasi dan perkembangan teknologi itu berdampak pada pembuatan variable font yang telah ada banyak sekarang. Nah, pertama, walau digitalisasi telah berkembang dan telah membuat banyak shape, language, atau glyph alternatif yang berbeda-beda, sebenarnya fluiditas yang sebenarnya itu ditemukan karena apa? Karena adanya teknologi yang bernama interpolasi yang udah kita gunain dari dulu. Nah, teknologi interpolasi sendiri itu dimana kita tuh bisa ngubah ketebalannya tuh berapa dan ketipisannya tuh berapa pada sebuah font. Nah, di sini tidak hanya itu, kalian tuh kalau semisal download font pasti kebukannya di OpenType kan? Nah, sebenarnya ini tuh adalah salah satu contoh perkembangan font variable atau variable font yang ada sekarang. Kenapa? Karena dulunya kalau semisal kalian download font family yang sama, itu bisa ngabisin sebanyak 200 file kurang lebihnya. Namun sekarang karena adanya file format OpenType, kita tuh akhirnya bisa ngeliat nih italicnya udah lengkap. Semisal kalian ngedownload Helvetica nih, udah bisa ngeliat yang kompres, yang condense, yang italic, dan lain-lainnya. Nah, di sini akhirnya muncullah 3 benefit atau 3 keuntungan bagi kita para desainer kalau semisal kita itu mau menggunakan variable font, di mana ada to compress, to express, dan to finesse. Di sini aku bakal menjelaskan lebih lanjut tentang to compress. Nah, to compress sendiri kalau semisal kita translate ke bahasa Indonesia artinya adalah untuk mengkompres. Di sini artinya semakin banyak file yang kita gunain sebelumnya, semakin banyak juga ukuran file font variabel yang diperbarui oleh teknologi itu sendiri. Nah, di sini kalau misalnya kita ngegunain OpenType, itu kita bisa menghemat ukuran file dan menghindari penggunaan byte di dalam disk yang bersifat banyak dan terlalu berat. Buat apa? Nah, bahkan kita juga bisa memotong waktu kalau semisal kita tuh harus nungguin masa reload lagi sih pembuatan halaman web. Kalau semisal kita mau lihat font kita tuh kayak gimana sih, font kita kayak gimana, itu udah nggak lagi. Kenapa? Karena kita udah ada format file OpenType. Di web sendiri, kita tuh sebenarnya juga bisa menggunakan CSS untuk menampilkan desain di mana saja sepanjang rentang sumbu yang diizinkan atau yang divalidasi oleh web tersebut. Ini juga tanpa distorsi buatan oleh browser yang kita lagi pakai. Nah, format variable font yang paling umum itu adalah lebar, berat, dan ukuran optik pada suatu font, di mana dapat diatur sendiri dan langsung melalui properti CSS umum seperti font weight dan font size atau mungkin juga font color. Jadi meningkatkan kevariabelan font dan keaksesibilitasan yang bisa digunakan oleh para pengembang web sendiri. Misalnya kita tuh akhirnya bisa ngedit sendiri nih, atau bisa kita ubah-ubah lagi pemetaan titiknya. Semisal kita mau yang ini lebih tebal atau mungkin yang ini lebih tipis dan lain-lainnya. Nah, di sini juga untuk aplikasi desain desktop, font variabel berisi instansi bernama, di mana merupakan alias untuk gaya yang dulunya itu sebenarnya ada di file terpisah, kan? Jadi, apapun yang dipikarkan perancang, misalnya mereka mau bold, condense, atau italic, mereka tuh bisa metain sendiri. Kayak yang aku bilang tadi, mereka bisa metain sendiri titik yang sesuai sepanjang sumbu berat dan lebar yang telah ditentukan dan yang telah ada, dan bisa diakses juga. To express atau untuk mengekspresikan. Apakah kalian pernah lihat font yang bisa diubah dan menjadi lebih tebal, lebih miring, atau bahkan lebih kalem atau lebih kaku? Nah, itu namanya font variable. Ini bukan font biasa yang cuma memiliki beberapa pilihan seperti bold, italic, atau regular. Font variable hanya memiliki satu file font.
tapi isinya ada banyak gaya dan bentuk yang dapat kamu atur sendiri sesuka hati. Bayangin, kamu punya satu font, tapi kamu bisa ubah-ubah tampilannya pakai menggunakan slider. Jadi tinggal digeser. Bisa menjadi lebih tebal, lebih ramping, lebih miring, bahkan bentuknya bisa berubah menjadi lebih kaku atau lebih santai. Jadi, lebih fleksibel dan dapat digunakan tergantung mood atau kebutuhan kamu. Meskipun sekedar mengemas satu keluarga huruf yang sudah ada ke dalam format variabel tidak terlalu menarik bagi desainer, ini adalah keuntungan yang dapat diukur menarik bagi insinyur atau eksekutif, menurut Eric Spiekerman. Salah satu font variabel yang menarik untuk dibahas adalah font recursive. Font ini memiliki beberapa sumbu alias pengaturan yang bisa diubah-ubah, seperti berat atau tebal tipis font, kemiringan atau italic, mono versus proporsional, atau mengatur apakah setiap huruf memiliki lebar yang sama atau berbeda-beda. Dan itu semua akan mempengaruhi pada ekspresi yang diberikan dari font tersebut. Jadi, kamu bisa membuat font rekursif ini terlihat sangat profesional ataupun sangat santai, tergantung kebutuhan kamu. Fitur ini sangatlah berguna untuk branding atau desain yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi. Lalu, kenapa sih semua ini penting buat desain? Biasanya, kalau kamu butuh gaya font, misalnya regular, bold, italic, dan lain sebagainya, kamu harus install berbagai macam file font yang berbeda-beda. Tapi dengan font variabel, semua sudah ada di satu file kecil. Ini lebih ringan juga efisien, cocok untuk desain web, aplikasi, atau project-project besar lainnya. Selain itu, kamu bisa mengekspresikan gaya desain kamu dengan lebih bebas. Misalnya, kamu mau bikin desain kelihatan lebih lembut dan kerabat, tinggal kamu atur menjadi lebih soft. Mau desain kamu terlihat lebih tegas atau profesional, tinggal geser ke arah sebaliknya untuk menjadi lebih kaku dan formal. Setelah mengetahui semua ini, pasti kalian tertarik untuk mencoba menggunakan font variabel. Maka gimana sih caranya? Font variabel sendiri bisa dipakai di software desain yang kamu kenal, seperti Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Figma, CorelDRAW, atau bahkan browser seperti Firefox juga dapat menampilkan informasi tentang font variabel. Ada juga situs keren milik Royal Nicholson yang bernama What Can My Font Do? Atau whatcanmyfontdo.com, di mana kalian bisa mengupload file font yang kamu akan gunakan dan lihat langsung berapa banyak gaya yang bisa diatur, huruf apa saja yang sudah ada, bahasa apa saja yang didukung, dan fitur-fitur keren lainnya. Jadi, kamu bisa lebih paham mengenai potensi font yang akan kamu gunakan tanpa harus menebak-nebak. Font variable menghadirkan revolusi dalam dunia tipografi digital dengan menawarkan manfaat luar biasa dalam penyempurnaan teks secara otomatis dan juga halus. Salah satu fitur paling kuat dari teknologi ini adalah kemampuannya untuk menyempurnakan tampilan tipografi dengan cara yang subliminal, yaitu dengan penyesuaian yang tidak terlalu terlihat secara kasat mata, namun sangat berpengaruh terhadap kenyamanan membaca. Salah satu contoh terbaik dari kemampuan ini adalah fitur optical size atau ukuran optik, yaitu memungkinkan font menyesuaikan bentuk huruf berdasarkan ukuran penggunaannya, bahkan hingga ketepatan 1 poin. Dengan rentang ukuran optik dari 10 hingga 60 poin, sebuah font variabel dapat memiliki berbagai gaya berbeda hanya dalam satu jenis berat dan lebar huruf saja. Pada platform web, jika sumbu ukuran optik tersedia dalam file font, browser modern dapat secara otomatis memilih gaya yang paling sesuai untuk berbagai elemen, seperti judul, paragraf utama, dan juga caption. Ini semua dimungkinkan berkat properti CSS baru yang bernamakan Font Optical Sizing. Properti ini telah tersedia dan diaktifkan secara default di semua browser utama, menjadikannya alat yang sangat berguna bagi desainer web. Dengan kata lain, perancang tidak perlu lagi memilih ukuran gaya font secara manual, karena sistem secara otomatis akan mengoptimalkannya berdasarkan ukuran teks yang digunakan. Contoh implementasi yang paling menonjol dari teknologi ini dapat ditemukan pada typeface Amstelvar dan Robotoflex yang dikembangkan oleh Type Network. Kedua font ini telah menerapkan sumbu ukuran optik secara menyeluruh, mencakup berbagai variasi, berat, weight, dan lebar width, dari yang paling ringan dan sempit hingga yang paling besar dan lebar.
Dengan dukungan hingga ukuran 144 poin, fleksibilitas yang ditawarkan sangat besar, sehingga memungkinkan satu font digunakan untuk berbagai kebutuhan visual tanpa kehilangan konsistensi desain. Tidak hanya itu, font variabel juga menghadirkan fitur grade, yaitu sumbu yang memungkinkan penyesuaian ketebalan huruf tanpa mengubah ukuran atau struktur dasarnya. Fitur ini sangat berguna untuk menyempurnakan teks dalam berbagai konteks tampilan, seperti layar dengan resolusi berbeda atau pencetakan dengan tinta yang bervariasi. Selain itu, font seperti Amstelvard dan Robotoflex menyertakan sumbu tambahan yang disebut sumbu parametrik. Sumbu ini memungkinkan pengaturan detail tipografi, seperti lebar batang huruf, stem width, tinggi ruang dan huruf counterform height, dan elemen-elemen struktural lainnya dengan tingkat presisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan hadirnya sistem parametrik ini, desainer tidak hanya diberi kontrol lebih atas tampilan visual huruf, tetapi juga kemampuan untuk mengotomatisasikan penyesuaian berdasarkan kondisi tertentu. Ini membuka jalan bagi integritas tipografi yang lebih erat dengan elemen desain lainnya dalam sebuah layout. Desainer utama David Berlow bahkan telah menyusun sebuah brosur khusus yang menampilkan berbagai contoh penggunaan sumbu parametrik dalam memecahkan tantangan desain tipografi. Brosur ini dapat diakses melalui situs variablefonts.typenetwork.com dan menjadi sumber inspirasi serta referensi penting bagi para desainer dan pengembang web masa kini. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah.